Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya Ruli Imam Abdillah di channel Ruang Berpikir. Di video kali ini saya akan mengisi kategori berita dan politik masih terkait COVID-19. Beberapa waktu lalu ada yang sangat menarik perhatian saya, yaitu opini dosen saya yang bernama Prof. Muhyiddin Syah yang saya dapatkan di grup WhatsApp. Bagi yang belum kenal beliau salah seorang guru besar psikologi yang mengajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan beberapa kampus lainnya. Beliau memberikan pendapatnya terkait orang-orang yang masih saja bersikeras ingin menjalankan ritual ibadah dan kegiatan keagamaan. Silahkan nanti setelah menyimak video sampai selesai, berikan komentar dan tanggapannya. Oke, penasaran kan dengan apa yang beliau katakan? Terus simak video ini. Sahabat sekalian, di saat arus penyebaran virus corona mulai pesat, MUI sebagai lembaga yang dipercaya umat muslim untuk mengayomi umat, mengeluarkan surat edaran untuk peniadaan atau pelarangan sholat berjamaah atau sholat Jumatan dan kegiatan keagamaan lainnya. Bahkan akhir-akhir ini sejak pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah, dimungkinkan aktivitas gebiar sholat taraweh pun dirumahkan. Reaksi dari maklumat tersebut tentu mendapat beragam respon. Sebagian ada yang menolak, seperti respon dari putra Mbah Maimun Zubair. Sebagian kalangan juga ada yang marah, contohnya seperti Habib Bahar dan beberapa tokoh agama lainnya. Bahkan warga pun ada yang ngamuk dan protes karena tidak bisa sholat Jumat. Respon negatif dari berbagai kalangan tersebut sangat menarik perhatian Prof. Muhyiddin Syah. Sampai-sampai beliau mengatakan, jangan mabuk agama. Di saat masyarakat resah karena corona dan pemerintah berusaha mengatasinya, ada kelompok orang yang merasa paling beriman dan bertakwa. Di antara mereka terdapat para santri dan orang yang diklaim sebagai ustadz atau kiai, tetapi tanpa ilmu agama yang memadai. Mereka sangat rajin beribadah ritual, terutama sholat jamaah dan doa bersama. Tetapi minus ibadah sosial. Mereka menolak fatwa MUI yang membolehkan peniadaan sementara sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur dan sholat jamaah 5 waktu di masjid untuk menghindari penyebaran virus corona. Mereka menganggap dirinya sebagai kaum paling beriman dan paling mempercayai kematian itu sudah tercatat sejak dahulu kala sebelum ada corona. Orang lain yang tidak sepaham dengan mereka dipandang kurang beriman. Oleh karenanya menurut mereka sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid dan atau musola, bahkan pengajian harus terus dilaksanakan demi menjaga iman dan takwa kepadanya. Mereka berkata, jangan takut mati oleh corona, karena corona adalah makhluknya seperti kita. Kalau begitu, beranikah mereka memberikan makanan kepada singa yang sedang lapar dengan cara langsung masuk ke dalam kandangnya? Berani jugakah mereka menyeberangi sungai yang di dalamnya ada buaya yang buas? Ingat, singa dan buaya itu makhluk Allah juga. Sungguh mereka bukan orang-orang yang taat agama, melainkan orang-orang yang mabuk agama. Mereka tidak memahami kaidah-kaidah ilmu agama seperti usul fikih, yang memuat logika dalam menetapkan hukum-hukum fikih baik dalam ibadah maupun muamalah. Akibatnya demi ibadah ritual, mereka menafikan hukum wajib, haram, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan selera mereka. Dalam Islam, wajib adalah keharusan yang jika dilaksanakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa. Sementara itu, haram adalah larangan keras yang jika dilanggar, maka pelanggarnya akan berdosa. Contohnya, perbuatan yang mendatangkan musibah dan kematian.
Jika perbuatan ini dilakukan secara sadar apalagi disengaja, misalnya menyebarkan virus corona dengan cara batuk atau bersin di tengah-tengah kerumunan orang, maka pelakunya berdosa. Penyebar virus ini berdosa karena telah mencelakakan orang dan telah melanggar kewajiban memelihara jiwa atau hifdzun nafs. Orang yang sengaja mendatangi kerumunan orang pun jika tanpa pelindung dapat dipandang berdosa karena ia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam at-tahlukah, yakni kebinasaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah", yang artinya, dan janganlah kalian menjatuhkan diri dengan tangan kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Agaknya mereka tidak memahami ayat-ayat tentang wajibnya memelihara jiwa, hifdzun nafs. Mereka juga seperti orang-orang dungu yang sedang mabuk agama, sehingga larangan membinasakan diri pun dilanggar. Tidak tahukah mereka bahwa Masjidil Haram atau Ka'bah di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah ditutup demi menghentikan penyebaran wabah COVID-19. Jika ajakan penggemar ibadah ritual yang nihil ibadah sosial ini karena bodoh diindahkan, maka penyebaran COVID-19 kemungkinan besar akan meluas tidak hanya di kalangan kaum duafa, tetapi juga di kawasan orang-orang gedongan. COVID-19 tidak akan memilih korban. Nah, mari kita tetap di rumah kecuali ada keperluan amat mendesak dan memakai masker dalam rangka social distancing agar tidak tertular atau menularkan virus corona. Mari kita taati ajaran agama, bukan mabuk agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Antapani, 19 April 2020. Luar biasa teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Prof. Muhibbin. Saya baru mengetahui bahwa ternyata agama pun bisa membuat mabuk, bukan saja minuman keras. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengajak membuka ruang berpikir kepada siapapun yang menonton video ini. Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang disampaikan oleh Prof. Muhibbin? Juga tanggapan kalian terhadap orang-orang yang bersikeras ingin tetap beribadah seperti biasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih, salam berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.